Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa ba'd. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah atas kudrah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan dan kemampuan untuk melaksanakan satu di antara kewajiban kita selaku umat Islam, yakni bersilaturahim dan juga dalam rangka thalabul ilmi, tentu saja dalam keadaan sehat walafiat. Ini perlu kita syukuri teman-teman, karena kenikmatan sehat adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Tanpa nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita, mungkin kita saat ini terbatas dalam hal aktivitas, tidak mampu untuk melaksanakan segala kegiatan, termasuk diantaranya adalah ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh yang kali ini sedang kita laksanakan. Yang kedua, hidayah iman dan Islam yang mesti kita syukuri, karena kita yakini bahwa Islam yang akan membawa kita selamat, bukan hanya selamat di dunia tapi tentu saja selamat di akhirat, menjadi satu di antara wasilah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat Islam ini, syahadat, ialah kalimat yang kalimatan asyhadu laka biha indallah, kalimat yang menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah menaruhkan rahmatnya dan kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang kita dambakan, yang manusia impi-impikan. Nah, rekan-rekan sekalian, kita menginjak di pertemuan 10. Kali ini bahasan dan cakupannya kaitan dengan takwa dan ruang lingkupnya. Mungkin kita sering mendengar istilah takwa, bahkan kita sudah hafal apa itu takwa, sering kita ucapkan. Tetapi pada tataran pelaksanaan, realisasi, implementasi, kita seringkali mengabaikan prinsip takwa. Kita masih terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang malah melanggar dari prinsip-prinsip takwa begitu. Karena di beberapa ayat, bahkan di banyak ayat, ibadah-ibadah yang kita lakukan, termasuk diantaranya ibadah saum, diantara tujuannya adalah untuk kemudian menjadi orang yang bertakwa. Kita akan pelajari, kita akan ulas beberapa ayat dan hadis-hadis yang kemudian berkaitan dengan istilah takwa, karena mungkin hal yang lain kaitan dengan takwa itu bisa dipelajari, dicari referensinya sendiri. Yang pertama, rekan-rekan yang saya muliakan, kita akan coba mengacu kepada pengertian takwa yang diungkapkan oleh Imam Nawawi. Takwa itu adalah satu kata yang menunjukkan makna pencegahan sesuatu dari sesuatu yang lain melalui sesuatu yang lain pula, di mana di antara kedua hal itu diberikan perlindungan. Nah, makna ini menunjukkan bahwa ada perbuatan, ada sikap yang mesti dihindari. Ada sikap yang mesti dihindari. Dengan apa dihindarinya? Dengan yang lain, dengan sikap yang lain. Di mana di antara keduanya sikap
dan juga hal yang mesti dihindarkan itu ada perlindungan. Nah, takwa ini diantara itu. Nah, menurut beberapa ahli bahasa ya, sebut saja misalkan Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, itu beliau mendefinisikan takwa dengan imtitsalu awamirih wajtinabu nawahih, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ini definisi yang sederhana yang acap kali kita sampaikan teman-teman ataupun ke yang lain, tapi yang sulit itu adalah tataran pelaksanaan. Bagaimana kita tahu apa yang diperintahkan Allah, apa yang kemudian dilarang Allah? Itu prosesnya sangat mudah. Kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa telaah sendiri di dalam Al-Quran, di dalam ayat, baca-baca buku. Tetapi yang susah adalah tataran pelaksanaan, implementasi begitu. Sesuatu yang Allah kemudian perintahkan itu termaktub dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis begitu. Sangat gamblang, sangat jelas. Tidak ada istilahnya hal yang tidak bisa kita pahami dalam Al-Quran begitu, kecuali beberapa hal yang sifatnya kecil gitu. Tetapi kebanyakan dari Al-Quran itu semuanya bisa dipahami, semuanya bisa dipahami, dimaknai oleh kita begitu. Yang haram sudah jelas ya, yang haram sudah jelas dalam Al-Quran dijelaskan, hurrimat alaikumul maitat, diharamkan oleh kita bangkai, daging babi, darah, kemudian apalagi sesuatu yang disembelih bukan karena Allah begitu. Kurang lebih ada 4 hal yang dilarang oleh Allah, khususnya makanan kepada kita. Allah tidak kemudian menyebutkan apa yang halal begitu. Nah, kalau Allah menyebutkan apa yang halal, mungkin semua Al-Quran itu diisi dengan makanan-makanan ya. Termasuk di dalamnya mungkin ada cireng, bala-bala, kalau misalkan Allah menyebut sesuatu yang halal. Tetapi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran ialah sesuatu yang diharamkan begitu. Sehingga kita jelas pokoknya di luar hal itu maka semuanya dikategorikan dalam mubah atau boleh, halal begitu. Begitupun dalam hadis-hadis yang Nabi sampaikan berupa perkataannya atau perbuatan atau takrir, persetujuan dan cita-cita begitu. Itu semua untuk menjelaskan Al-Quran memberikan kemudahan kepada umat Islam, pada umat manusia untuk kemudian mempelajari dan memahami dan mengimplementasikan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi hal yang mendasar buat kita kaitan dengan istilah atau definisi dari takwa begitu. Nah, dengan kata lain, masih menurut Imam Nawawi, hendaklah seorang hamba melindungi dirinya dengan apa yang ditakutinya. Kita khawatir, kita takut ya mendapatkan azab. Bahkan ujungnya kita takut untuk mendapatkan atau masuk dalam nerakanya Allah. Nah, oleh karenanya kekhawatiran-kekhawatiran dan ketakutan-ketakutan itu mesti kemudian diejawantahkan dalam perbuatan. Perbuatan yang bisa menghindarkan diri kita dari sesuatu yang kita takuti, sesuatu yang kita khawatirkan. Kita khawatir atau kita takut doa kita tidak diijabah, maka laksanakanlah setiap amalan dengan ikhlas. Hindari dari sikap-sikap yang menjerumuskan dalam hal-hal yang maksiat begitu. Hindari hal demikian. Tidak boleh kita bermaksiat karena bisa menghalang doa. Laksanakan ibadah sholat tepat waktu.
berjamaah kalau bisa dan diutamakan. Minta kepada Allah dengan penuh harap, dengan nada yang lemah begitu. Kita ini harus merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala begitu. Hal-hal itu yang kemudian kita laksanakan supaya apa? Supaya doa kita diijabah. Supaya ketakutan kita akan doa yang tidak diijabah itu bisa hilang atau bisa terhindarkan begitu. Laksanakanlah setiap hal-hal detail yang akan menuju kebahagiaan. Nah, takwa itu berarti rasa takut dan kewaspadaan yang terus-menerus serta menjauhkan diri dari duri jalanan, yaitu jalanan kehidupan yang seringkali dipenuhi dengan duri-duri syubhat, syahwat yang menakutkan, yang memudaratkan, harapan dusta, angan-angan kosong. Ya, kehidupan di dunia kan kita tahu sifatnya fana, sementara yang lebih baik, yang lebih kekal adalah kehidupan akhirat. Itu tentu saja di dunia ini masih banyak cobaan-cobaan yang akan kita hadapi. Salah satunya adalah yang disebut dalam hal ini duri-duri, jalan yang dipenuhi duri. Ada duri syubhat, sesuatu yang belum jelas status hukumnya apakah halal atau haram. Ini di tengah-tengah dan mesti kita hindari syubhat ini. Perkara yang tidak jelas buat status hukumnya buat kita apakah halal atau haram. Nah, ini yang kemudian disebut dengan syubhat. Ya. Misalkan ya, contoh kecil, misalkan kalian mendapati satu buah yang jatuh di pekarangan rumah, padahal misalkan di pekarangan itu tidak ada pohon buah. Nah, status buah itu kan syubhat di antara halal dan haram. Halal karena mungkin ada di lahan kalian, tetapi khawatir haramnya karena di halaman kalian itu, di lahan kalian tidak ada pohon buah begitu. Nah, ini syubhat dan kalau bisa hindari karena belum jelas. Yang kedua, syahwat ya. Nah, nafsu syahwat ini artinya kalau syahwat itu sebetulnya ada dalam masing-masing manusia. Manusia memiliki syahwat. Karena dengan syahwat ini manusia punya kehendak begitu. Tapi kadangkala ada syahwat yang malah mengendalikan akal hati nurani, yang sehingga manusia dikatakan Al-Quran balhum adol, lebih sesat daripada hewan. Nah, yang bagus itu, yang baik itu syahwat yang bisa dikendalikan oleh akal, oleh nurani. Kita yang mengendalikan syahwat, bukan syahwat yang mengendalikan kita. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika syahwat mengendalikan kita. Oleh karenanya, salah satu hal yang mesti kita lakukan supaya syahwat bisa kita kendalikan adalah senantiasa melaksanakan hal-hal dalam hal ketaatan. Ibadah sholat, ibadah yang lain mesti dilaksanakan dengan sempurna, dilaksanakan dengan penuh pengharapan dan keikhlasan begitu. Tentu saja syubhat syahwat ini menakutkan kita, mengkhawatirkan kita, memudaratkan, dan malah memberikan harapan dusta dan angan-angan kosong ya. Karakteristik dunia itu kan laibun walahwun, hanya permainan dan canda gurau gitu. Ada masanya berakhir. Kalau permainan kan ada masanya game over. Yang kekal itu kehidupan akhirat. Dana dunia itu kan secara bahasa artinya dana ya, dana itu dekat ya, dekat. Nah, kalau akhirat itu jauh atau ujung. Dunia ini kan dekat memang dengan kita sekarang. Sementara akhirat itu nanti jauh, tetapi ujung kehidupan. Ujung kehidupan, akhir kehidupan adalah akhirat, dan di dunia ini kita mesti memupuk ya bekal
nanti buat kehidupan akhirat begitu. Nah, inilah yang kemudian takwa bisa membentengi dari duri-duri jalanan, duri-duri kehidupan yang bisa yang menakuti kita, yang memudaratkan dan mengkhawatirkan kita begitu. Nah, banyak ayat dalam Al-Quran yang kemudian memerintahkan kita untuk bertakwa. Salah satunya ada di surat Ali Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kalian tidak boleh meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Ya, Islam tadi yang Bapak sampaikan sebagai saksi nanti di hadapan Allah yang bisa kemudian menjerumuskan kita ke surganya Allah, menjebloskan kita ke surganya Allah. Nah, takwa yang sebenar-benarnya takwa kata Allah tidak tatakwaan. Tatakwaan, orang kadang berpikir takwa itu sederhana ya. Tapi takwa yang sebenarnya itu yang tadi seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi, bisa menghindarkan dari hal-hal yang syubhat, kemudian hal-hal yang dipenuhi syahwat dan sebagainya begitu. Nah, kemudian bagaimanapun Allah memerintahkan untuk takwa, tetapi kita diusahakan untuk berusaha untuk bertakwa, sekalipun kita bukan manusia yang sempurna dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi kita punya potensi yang dengan potensi itu kita bisa menyempurnakan takwa kita begitu. Maksimalkan perasaan atau sikap takwa kita kepada Allah. Sekali lagi, perintah takwa ini diperintahkan oleh Allah, tetapi tentu saja kita mesti memaksimalkan ikhtiar untuk menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa begitu. Surat At-Taghabun ayat 16, Allah memberikan penegasan, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dengan sekemampuan kalian. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu. Maka dengarkanlah oleh kamu sekalian dan taatlah kamu sekalian. Wa anfiqu, dan berinfaklah kamu sekalian. Khairan li anfusikum, itu lebih baik daripada kalian. Nah, ini merupakan satu penggalan ayat ya yang memberikan penegasan bahwa takwa itu betul-betul mesti kita maksimalkan. Walaupun memang dalam ayat ini kemampuan kita, tetapi kita tetap mesti memaksimalkan takwa kita kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya penguatannya ada dalam hadis ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini riwayat Bukhari kalau tidak salah. Man haitukum anhu fajtanibuh. Kata Nabi, apa yang aku larang kepada kalian, fajtanibuh, maka tinggalkan oleh kamu sekalian. Wa ma amartukum bihi faf'alu minhu, dan apa yang aku perintahkan dengannya maka kerjakanlah. Mastata'tum, kemampuan kalian. Fa innama halaka man kana qablakum, karena sesungguhnya kehancuran orang-orang sebelum kalian itu bikasrati masailihim, dengan banyak bertanya, wahtilafihim ala anbiyaihim, dan berselisih dengan para nabi mereka. Ini gambaran orang-orang Yahudi ya. Nabi ingin menggambarkan bagaimana karakteristik orang Yahudi yang selalu banyak atau selalu beralasan ketika diperintah. Selalu banyak nanya dengan alasan tidak mau dikerjakan. Bukan nanya karena tidak paham, mereka itu bertanya karena tidak mau menjadikan alasan gitu.
mengeluh dan sebagainya. Seperti misalkan Allah kan dulu dalam Al-Baqarah dijelaskan supaya orang-orang itu orang-orang Yahudi, termasuk dalamnya orang-orang Arab waktu itu, diperintahkan untuk menyembelih sapi ya. Tapi mereka malah bertanya sapi yang mana, usianya berapa, sehingga dengan pertanyaan itu justru menyulitkan mereka. Mereka bertanya bukan karena tidak tahu, karena mereka enggan aja untuk melakukan hal itu. Nah, ini yang kemudian mesti diperhatikan oleh kita, takwalah. Gitu. Misalkan ya, contoh kecil, kita diberikan tugas oleh dosen. Misalkan kerjakan buat makalah tentang takwa misalkan. Nah, orang yang malas atau orang yang beralasan bertanya, Pak, ya kan gitu. Padahal dosen tidak memberikan batasan, silakan aja. Pak ini gimana aja gitu. Pak ini gimana? Berapa lembar? Pakai kertas apa? Nah, kalau misalkan ditanya berapa lembar, nanti dosen memberikan batasan, udah 70 lembar misalkan. Sehingga ini menyulitkan kita. Menyulitkan. Nah, ini yang kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Yang diperintahkan kerjakan sekemampuan kalian begitu. Kalaulah nanti ada batasan, pasti ada penjelasan yang lebih rinci. Nah, termasuk diantaranya indikator dari takwa itu adalah mengucapkan sesuatu yang baik begitu. Ini perintahnya di surat Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Nah, ini ini seruan untuk orang beriman. Jadi berdasarkan ayat ini maka orang beriman itu masih diperintahkan untuk kemudian bertakwa kepada Allah. Karena mungkin orang manusia ya yang memiliki kualitas imannya bertambah dan berkurang itu mesti senantiasa diingatkan. Diingatkan, salah satu peringatannya adalah ucapkanlah dengan ucapan yang baik begitu. Nah, kemudian takwa ini adalah solusi dari setiap masalah. Ayatnya di surat At-Tolak ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka Allah akan memberikan solusi atas setiap masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari mana saja yang tidak kita kira. Ini solusi buat kita dalam setiap permasalahan yang ada. Masalah apapun, dengan takwa itu pasti akan keluar. Dan dengan takwa ini kita akan banyak diberikan rezeki dari hal-hal yang tidak kita duga sebelumnya. Kemudian takwa adalah penghapus kesalahan dan dosa ya. Di surat Al-Anfal ayat 29 Allah memberikan penegasan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya tattaqu lillah. Ya tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kemudian kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan, pasti Allah akan menjadikan bagi kalian furqan, pembeda ya. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan menghapus atas kalian dosa-dosa kalian. Wa yaghfir lakum, dan mengampuni kalian. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah yang maha memiliki karunia yang agung. Jadi furqanan ini pembeda ya, pemisah antara yang hak dan yang batil. Kamu nanti tahu mana yang hak, mana yang batil. Kamu akan terhindar dari sesuatu yang syubhat, sesuatu yang mengkhawatirkan, syahwat yang kemudian mendorong kepada keburukan. Dan Allah akan kasih kepada kita.
pada orang yang bertakwa. Nah, kemudian dalam hadis ini dikatakan bahwa takwa itu di antara indikatornya adalah bagusnya akhlak. Dalam sebuah hadis, ini bukan Quran surat ya, gak kehapus itunya. Hadis ya, Bukhari Muslim. An Abi Hurairah qala, diterima dari sahabat Abu Hurairah, dia berkata, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akraman nas, kata para sahabat, manusia mana yang paling mulia begitu. Faqala, Nabi menjawab, atqahum, yang paling takwa di antara kalian. Dia yang paling takwa ya. Qalu, mereka bertanya, alaisa an hadza nas'aluka, bukan ini yang aku maksudkan. Kemudian Rasul menjawab, Pak Yusufu Nabiullah, kalau begitu yang paling mulia itu Nabi Yusuf, kata Nabiullah, dia Nabi Allah. Kemudian ibnu Nabiillah, bapaknya, anaknya Nabi Allah, dan anaknya Khalilillah, kekasih Allah. Kemudian para sahabat berkata lagi, qalu laisa an hadza nas'alu, bukan itu ya Rasul maksud kami. Qala, Rasul kemudian menjawab, fa'an mu'adinil arab tas'aluni, begitu. Kiyaruhum fil jahiliyah, kiyaruhum fil Islam idza faqahu. Kalau begitu tentang orang Arab ya. Jadi sebagus-bagusnya orang Arab, khiyaruhum, sebagus-bagusnya mereka, fil jahiliyah, di tengah jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, dialah orang yang terbaik dalam Islam. Jadi orang Arab ya, apabila akhlaknya atau perangainya baik begitu, maka dipastikan orang Arab itu sudah masuk Islam, karena Islam itu mengajarkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nah, itu saja barangkali ya pada kesempatan kali ini yang bisa Bapak sampaikan. Tentu saja akan tidak puas, supaya kalian bisa mencari referensi yang lain. Ini dalam rangka memberikan stimulan kepada kalian untuk kemudian banyak mempelajari kaitan dengan takwa dan bisa meningkatkan motivasi untuk meningkatkan kualitas takwa kita, supaya kita bisa mendapatkan rahmat Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.